Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan murid semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Siang. Apa kabar kawan murid semuanya? sehat. Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada pertemuan di siang hari ini. Nah, di siang hari ini seperti biasa, nanti kita akan kembali untuk melanjutkan misi yang akan kita selesaikan pada pertemuan di siang hari ini. Oke. Nah, ada yang tahu tidak pertemuan hari ini kita sudah masuk pertemuan yang keberapa? Ada yang menghitung tidak? Tujuh. Pertemuan berapa? Ketujuh. Cocok. Ketujuh, betul sekali. Betul ya? Betul, pertemuan hari ini tuh kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh. Nah, nanti di pertemuan ketujuh kita mau menyelesaikan misi apa, nanti akan Kak Yana jelaskan. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita doa bareng-bareng dulu ya. Mana tangan berdoa, ini tangan berdoa. Ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat belajar dengan semangat, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berdoa. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan kembali melanjutkan untuk belajar yang namanya program loop. Yang namanya program loop. Ada yang masih ingat nggak program loop itu fungsinya untuk apa? Program loop itu fungsinya untuk apa? Apa Winston? Ulang. Ulang. Mengulang, betul. Jadi program loop itu adalah fungsinya untuk mengulang. Mengulang apa kira-kira? Yang diulang itu apa, teman-teman? Algoritma. Algoritma. Kemudian apa lagi? Apa? Peta. Instruksi. Langkah. Instruksi, langkah. Betul sekali. Betul ya? Langkah. Betul sekali. Jadi, program loop itu adalah program yang digunakan untuk mengulang. Mengulang apa? Mengulangi perintah yang sama. Jadi kalau perintahnya sama, kemudian dia dilakukan beberapa kali, berarti bisa menggunakan program loop. Oke. Nah, saya kasih contoh lagi nih. Kawan murid itu, teman-teman semua di sini mau berjalan dari kamar mandi menuju ke tempat tidur. Berjalannya itu misalnya 6 langkah. Berarti kira-kira teman-teman berjalannya satu langkah dulu atau langsung 6 langkah? Satu langkah. Satu langkah dulu. Satu Satu langkah, langkah. satu langkah Satu dulu. Betul. langkah. Nah, Satu. kalau langkah yang kita lakukan ada 6 langkah, berarti programnya itu diulangnya sebanyak berapa kali? Enam. Pak. Selama 6 langkah juga. Kenapa 6 langkah? Karena teman-teman berjalannya itu satu langkah dulu, dan diulang sebanyak 6 kali. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan loop? Enggak. Tidak ada. Oke, nah pada pertemuan pekan kemarin kita sudah belajar yang namanya program loop. Nah, pada pertemuan hari ini, nanti teman-teman diminta untuk menyusun program loop. Nah, kalau di pertemuan pekan kemarin itu kan pada ini apa pada teman diminta, oke? Nah, kemarin si kesatrianya ada di mana? Kesatrianya ada di mana di pekan kemarin? Di gunung es. Di pegunungan es atau di gunung yang bersalju. Nah, pada pertemuan hari ini, si kesatrianya itu dia sudah ada di istana. Oke, tujuannya kan mau ke istana ya. Dia sudah ada di istana. Nah, cuman ketika dia mau masuk, pintunya itu digembok. Oke, pintunya itu digembok. Berarti kalau pengen masuk, si kesatrianya harus ngambil apa dulu? Kunci. Harus ngambil kunci. Nah, misi yang harus teman-teman kerjakan itu adalah
silakan bantu kesatria untuk mengumpulkan kunci. Biar nanti kesatrianya itu bisa masuk ke dalam istana. Sampai sini paham untuk misinya? Paham. Ah, Paham. kalau sudah paham, sekarang Kak Yana mau share screen dulu. Oke, sebentar ya. Kak Yana share screen dulu. Nanti Kak Yana akan jelaskan cara pengerjaannya sebanyak 2 lesson atau sebanyak 2 step. Nanti silakan sisanya dilanjutkan oleh teman-teman semuanya ya. Oke, sebentar Kak Yana share screen dulu. Ini pertemuan 7. Jadi kita buka yang ke-7. Silakan diperhatikan dulu. Kak Yana akan jelaskan gimana caranya untuk membuat menyusun program loop-nya. Biasa, misi step wajib, totalnya itu ada 12. Gambarnya itu latarnya masuk. Karena dulu untuk yang nomor 1 ya, silakan diperhatikan. Oke, di tempat Kak Yana-nya sedang hujan, jadi agak sedikit lama nih. Oke. Nah, di sini bisa diperhatikan, di sini ada program yang dia itu warna kuning, teman-teman. Nah, kalau programnya dia warna kuning, berarti ini adalah program loop. Oke, jadi kita bisa menggunakan program loop kalau perintahnya diulang beberapa kali. Oke, kemudian pada program loop di sini ada angka. Nah, angkanya ini bisa dirubah sesuai dengan berapa kali programnya itu mau diulang. Oke, nah kemudian di bagian tengah-tengah program loop ini ada tempat kosong atau bersarang. Nah, tempat yang bersarang ini nanti silahkan isikan dengan perintah yang mau diulang. Gitu ya. Kemudian, cara menyusunnya, teman-teman silahkan masukkan dulu program loop-nya. Masukkan dulu program loop-nya, kemudian silakan masukkan program yang mau diulangnya. Jadi program loop dulu, baru program yang lainnya. Oke, sekarang kita lihat di sini kesatrianya ada di sini. Kemudian benderanya ada di sini. Berarti dia harus bergeraknya ke arah mana dulu? Kiri, Kanan. kanan. Oke, kita ke kanan dulu. Ke kanannya berapa kali kita hitung? 1, 2, Tiga. 4, Aduh. 5, Enam. ada 6 langkah. Nah, dia 6 langkahnya itu ke kanan, teman-teman. Berarti bisa pakai program loop tidak kalau 6 langkah? Bisa. Bisa. Oke. Kita masukkan dulu program loop. Masukkan dulu program loop. Kemudian kita ganti jadi 6 kali. Nah, yang diulangnya berarti kemana? Program apa yang diulang 6 kali tuh? Ke kanan. Ke kanan, betul. Kita masukkan program Sabar-sabar dulu. Ini mana? Mamanya ikut sekop. Hidupin kameranya. Nggak Oke. boleh makan dong. Nah, jadi yang diulang itu Oh, adalah ada suara. yang diulang itu adalah program ke kanan sebanyak 6 kali. Nah, setelah dia sampai ke sini, dia harus kemana lagi, teman-teman? Ke atas. Ke atas. Ke atasnya berapa kali? Aduh. Kalau ke atasnya 1 kali, harus pakai program loop tidak? Tidak. Tidak, betul, pinter. Kita masukkan program ke atasnya 1 kali. Nah, ini programnya sudah kita susun. Sekarang kita klik tombol play yang warna merah di pojok kanan bawah. Kita klik. Nah, kita klik. Oke, sip. Sudah selesai. Sekarang kita Kak Ena jelasin untuk yang kedua. Nah, di sini ada penambahan program, teman-teman. Yaitu ada program untuk mengambil kunci dan juga untuk membuka pintu. Nah, jadi kesatrianya itu dia harus ngambil kunci dulu. Setelah dia ambil kunci, baru dia bisa pakai kuncinya untuk membuka pintu. Nah, perhatikan
di sini program loop-nya itu warnanya kuning semua ya. Ini warnanya kuning semua. Nah, nanti di step selanjutnya, teman-teman akan menemukan program loop itu warnanya sebelah pudar, warnanya sebelah terang. Kalau menemukan warna sebelahnya pudar, sebelahnya terang, berarti program loop itu bisa dimasukkan lebih dari satu perintah. Oke, kayak ulangin. Kalau nanti teman-teman menemukan program loop itu warnanya sebelah terang, sebelah gelap, berarti program loop-nya itu bisa dimasukkan lebih dari satu perintah. Tapi kalau warnanya kuning full, kuning seperti ini, berarti dia cuma bisa dimasukin satu perintah. Oke, kita ikutin program yang ada di blok memorinya. Kita masukkan program loop sebanyak 4 kali ke arah kanan. Nah, nanti dia akan sampai di sini. Kemudian kita ambil kunci. Setelah ambil kunci, dia harus bergerak lagi sebanyak 4 kali ke arah kanan, baru buka pintunya. Oke, ini programnya udah Kak Ayana susun, Kak Ayana klik tombol play. Oke, diambil kuncinya. Lihat ya, kalau sudah dibuka pintunya nanti akan ada perubahan. Set. Nah, pintunya terbuka. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, tidak ada? Oke. Miriam, Bunda, ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Oke deh, sip. Kalau aman, sebentar Kak Ayana bukakan dulu. Oke, silakan teman-teman di-share screen, kemudian silakan dikerjakan untuk lesson yang nomor 7-nya. Hanan, Bunda boleh di ini dulu, di-refresh dulu page-nya. Kalau yang 7 belum kebuka, di-refresh dulu. Oke, kalau yang nomor 7-nya sudah terbuka, silakan diklik, kemudian dikerjakan. Oke. Oke. Oke, Furkon, ayah atau bunda di refresh dulu. Oh iya, ini lagi loading. Oke, selamat mengerjakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sambil ditanyakan sama Kak Yana ya. Oke. Oke, sip.
Oke, nanti sambil Kak Ayana bantu cek di sini ya. Oke, untuk Miriam, Bunda ada kendala untuk masuk ke akunnya? Tuh. Kalau si pintunya atau si kuncinya udah diambil, dibuka, Hanan, program loopnya dimasukinnya cuma satu, Hanan. Nah, untuk yang level nomor 5, di sini kan program loopnya sebelah pudar, sebelahnya lagi terang. Nah, berarti di sini bisa dimasukkan lebih dari dua perintah yang sama. Nah, nanti ya, dia akan bergeser secara otomatis kalau kita sudah masukkan programnya salah satu. Winston, programnya kebanyakan. Nah, kunci yang di atas ini adalah kunci yang udah dikumpulin. Jadi, Winston langsung aja menuju ke gemboknya. Jadi, yang di atas itu bukan untuk diambil, tapi adalah kunci yang sudah dikumpulkan. Nah, untuk yang level 4 dan seterusnya, kunci di bagian atas itu adalah kunci yang sudah dikumpulkan. Jadi, tidak perlu diambil kembali. Bunda Miriam, apa ada kesulitan untuk masuk ke akunnya? Biar Kak Ena bantu. Oke. Miriam diklik yang nomor 7 dulu Bunda ya. Yang 5 sama 6 itu nanti ada kelas penggantinya. Yang 6 ada kelas penggantinya.
Oke, silakan Miriam. Si kesatrianya, dia harus menuju ke bendera. Ke atasnya sekali, kemudian ke kanannya Miriam hitung berapa kali? Nah, ini ke kanannya hitung satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, karena ada 6 langkah yang harus diulangi, jadi Miriam jangan pakai ini, tapi pakai program loop yang kuning. Dihapus dulu langkah ke kanannya, hapus dulu semuanya ke kanannya. Nah, masukkan dulu program loop. Tadi diulangnya berapa kali? Diulangnya berapa kali? Udah, nggak perlu. Kalau sudah pakai program loop, tinggal diatur saja. Ini diulangnya berapa kali ke kanannya? Ke kanannya berapa kali tadi? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, jadi kalau programnya diulang atau langkahnya diulang, Miriam bisa pakai program loop ya. Jadi nggak perlu disusun satu-satu. Oke, silahkan diklik tombol play yang ada di pojok kanan bawah warna merah. Nah, gitu ya. Jadi program loop itu digunakan untuk mengulangi perintah yang sama. Oke, silahkan dilanjutkan ya. Di kiri Hanan, dipasang pinnya di kiri. Nah, gitu. Kiri-kiri, pasin ke kiri. Oke, silahkan. Yang nomor 10, 11, 12 cukup agak sedikit sulit.
Udah selesai. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Kak Yana cek dulu. Oke. Ntar ya Hanan, Kak Yana cek dulu. Oke, sebentar ya Kak Yana cek dulu. Complete, complete, complete. Oke. Oke, sip. Yang Hanan sudah selesai. Boleh sambil nunggu teman-teman yang lainnya mengerjakan, boleh Hanan istirahat dulu ya. Oke, terima kasih Hanan. Oke, silakan yang lain, waktunya masih ada. Boleh sambil dikerjakan. Oke. Oke, silakan Jackie, boleh dibantu dulu Bunda masuk lagi ke akun belajarnya. Yang sudah dikerjakan itu nanti akan sudah otomatis tersimpan di sistem. Udah selesai. Oke, sebentar Kak Ena cek dulu. Ya, complete, complete. Oke, sip. Winston sudah selesai. Sekarang sambil nunggu teman-temannya boleh istirahat dikit yang harus Kak Ena tunjukkan lagi. Jadi masih Yang aman.
Oman selesai. Kalau selesai. Oke, sebentar ya. Kucing tanganku ya karena iya loh. Arta, Ini oke sip. Arta sudah selesai. namanya Udah bang. kena cek Ini, ya. ini di tes berapa mak? Hmm? Nih, kata apa? Oke, silahkan. Yang lain dilanjutkan, masih ada waktu. Aku udah. Oke, sebentar. Hmm, 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 hmm. Oman gara-gara Apa? yang ke samping tadi itu satu. Kenapa Oke, ini dari? Sebenarnya tinggal udah Miriam. selesai. Aku lupa kan selesai dah. Oh, dapat. Hmm. Ada pesanan. Lihat ya. Ini masih di level 1. Ya, nanti nggak keluar kan dia. Oke, sip. Karena ada waktu masih 5 menit lagi, Kak Ena mau menjelaskan satu presentasi lagi. Kak Ena stop share dulu semuanya. Untuk Miriam dan juga Zaki boleh sambil dikerjakan saja ya. Kak Ena mau jelasin satu presentasi lagi. Gak apa-apa yang masih mengerjakan dilanjutkan saja dulu. Oke, sebentar presentasi. Untuk kawan murid dan juga ibu bunda sekalian, ini ada sedikit info. Jadi untuk pertemuan pekan depan itu adalah pertemuan terakhir pada modul yang kedua. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita sudah memasuki depan atau pertemuan yang ke-8 itu adalah pertemuan terakhir pada modul yang kedua. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita sudah memasuki modul yang ketiga. Nah, untuk modul yang ketiga, nanti untuk platform belajarnya atau alat belajarnya itu nanti akan diganti. Oke. Nah, kalau yang dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8 itu kita menggunakan apa namanya kesatria yang tadi. Nah, kalau untuk pertemuan yang ke-9 atau di modul yang ketiga, 2 pekan yang akan datang, itu nanti kita akan menggunakan Scratch Junior. Ada yang sudah tahu atau ada yang udah pernah pakai Scratch Junior belum? Teman-teman ada yang tahu atau udah pernah pakai Scratch Junior belum? Belum, udah. Sudah download tapi belum pernah dipakai. Oke. Nah, nanti di pertemuan yang ke-9 atau di 2 pertemuan yang akan datang, itu nanti kita akan bikin animasi dan juga bikin games menggunakan Scratch Junior. Nanti kita bisa membuat project atau projectnya itu bisa berupa animasi atau juga bisa berupa games. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan Scratch Junior tersebut untuk membuat animasi dan juga game. Nanti kita akan menggunakan program-program yang terdapat pada Scratch Junior-nya. Nah, tunjukkan di sini kira-kira apa gunakan Scratch Junior. Nah, yang contoh yang kedua nih, ada bikin itu kalau kita play, dia akan bergerak seperti ini. Nanti akan ada sprite atau karakter dan juga latar yang akan kita tambahkan. Dan ini ada rocket ship. Jadi kita bisa bikin project, projectnya itu tentang penerjunan, pemberangkatan. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, ini temanya itu tema laut, teman-teman. Nah, nanti teman-teman di sini juga bisa main bikin games. Ikannya itu terkena sama objek yang warna hitam. Kalau dia terkena sama objek warna hitam, nanti gamesnya itu akan berakhir. Ya, nanti bagaimana caranya bikin project animasi dan juga games menggunakan Scratch Junior. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh minta linknya kakak buat di-download. Oke, nanti di pekan depan akan Kak Ena kirimkan link untuk downloadnya. Nanti untuk Bunda, Ayah Bunda sekalian, untuk aplikasinya itu bisa digunakan di tablet, di handphone, ataupun di PC atau laptop. Nah, saran dari Kak Yana, nanti ketika bikin projectnya, kalau memungkinkan pakai 2 device, mending pakai 2 device.
Satu untuk bikin project, satu untuk Zoom. Soalnya nanti dikhawatirkan kalau menggunakan satu PC atau komputer saja, nanti tampilan Zoom sama tampilan Scratch-nya itu akan tertimpa. Gitu. Tapi kalau cuman ada atau bisanya pakai satu PC atau pakai device juga boleh. Cuman saran dari Kak Yana akan lebih efektif kalau bikinnya pakai dua. Jadi satu untuk Zoom, satu untuk Scratch Junior. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi barangkali ayah bunda sekalian? Tidak gitu. Enggak. Tidak ada ya? Oke deh, kalau tidak ada, karena waktunya juga sudah habis, untuk teman-teman yang masih belum mengerjakan proyeknya, silakan dilanjutkan. Aktivitasnya sudah Kak Ena buka. Oke? Kalau tidak ada yang mau tanyakan kembali, kita akhiri pertemuan hari ini. Kita foto bersama dulu ya. Oke, kita foto bersama dulu. Silakan semua teman-teman lihat ke kamera. Oke, silakan berpose. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar Kak Ena simpan dulu. Nanti 2 minggu yang akan datang kita baru pakai Scratch-nya ya. Pekan depan masih ada satu lesson lagi di modul yang kedua. Oke, sekali lagi boleh lihat ke kamera. Silakan berpose kembali. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir dan juga sudah menyelesaikan proyeknya dengan baik. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Masih ada satu pertemuan lagi di modul yang kedua sebelum nanti kita pakai Scratch Junior. Oke? Sebelum kita akhiri, kita doa bersama dulu. Mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Kak Yana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih. Dadah.